Sampai-sampai bang, bahasa Melayu Malaysia itu bang sudah menjadi bahasa hari-hari juga di sini bang. Contoh ya. Jadi anak saya itu udah hari-hari sedikit banyak sudah menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Kat dalam Kenal tak dia? map tu. Tak kenal, takkan tak kenal. Orang paling popular ni. Cuba cakap dengan dia. Abang boleh masuk dalam Gita 54 restaurant yang dekat dalam Google Map tu. POV, you married a Malaysian. Halo, boleh bagi saya satu fillet of fish? Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sebelum saya mulakan untuk membuat reaction, jadi saya akan meminta izin untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya untuk semua pemirsa Borunaga yang menyambut ya. Jadi maafkan saya beberapa hari ini saya tak memunculkan diri membuat video sebab saya kurang sihat pemirsa. Ya namanya juga manusia ya kan, apalagi kalau terkena yang namanya hujan itu tepar pemirsa. Jadi kita akan langsung saja ke topik utama. So ada beberapa video yang akan saya share kepada pemirsa mengenai ya ada seorang rakyat Malaysia datang ke Jakarta. Jadi jika orang Indonesia bertemu atau menjumpai orang Malaysia yang melancong ke Indonesia ya pasti yang akan ditanyakan Upin Ipin ya tak iya betul tak. Bahkan orang-orang Indonesia yang datang melancong ke Malaysia pun tertanya-tanya Upin Ipin tuh di mana sekarang nih, macam itu ya kan. Sebetulnya ya macam kita yang tinggal dekat Kuala Lumpur nih ya, khususnya Kuala Lumpur pun jarang bertemu Upin Ipin sebab itu hanyalah animasi ya kan. Tapi itu adalah kebanggaan negara Malaysia sebab sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Apakah betul? Ternyata ada satu pembuktian dari orang Indonesia yang mengatakan sepatutnya orang Malaysia bangga ya jika ditanya mengenai Upin Ipin. Seperti apa? Cium. Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa Oh, cuman 50,000. Oh, 50,000, murahnya. Dari Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin Upin Ipin. Dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin terus. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, saudara-saudara yang ada di Malaysia, kenapa sih kalau orang Malaysia datang ke Indonesia selalu ditanya Upin Ipin? Sebenarnya bang, itu bukan cacian, itu bukan hinaan bang. Jadi untuk diketahui bang, Upin Ipin itu sudah menjadi tontonan hari-hari bang anak-anak di sini. Pagi, siang, malam. Bukan hanya anak-anak ya bang, orang tua pun ikut nonton bang. Nah, sebenarnya abang patut berbangga. Sampai-sampai bang, bahasa Melayu Malaysia itu bang sudah menjadi bahasa hari-hari juga di sini bang. Contoh ya. Jadi anak saya itu udah hari-hari sedikit banyak sudah menggunakan bahasa Melayu Malaysia bang. Contoh ya. Dia mau ngajak kita pergi ya. Jom lah ya pergi. Kita lagi buat sesuatu. Apa ya buat? Jadi saudara yang ada di Malaysia patutlah berbangga. Pada pandangan saya lah ya, ini menurut apa yang saya ketahui, yang saya lihat lah di sekitar kehidupan. Sebenarnya actually orang Malaysia itu tak masalah pun jika ditanya mengenai Upin Ipin. Bukan dia orang ingat orang Indonesia itu jika bertanya mengenai Upin Ipin itu adalah salah satu sebagai penghinaan atau cacian tak. Tapi terkadang rasa macam rimas betul tak? Tapi ya itulah yang kita dengar ya. Yang dia katakan bahwa
ternyata bahasa Melayu sudah jadi bahasa keseharian di sana. Bahkan anaknya jika bercakap dengan bapaknya ya menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Sebab dah hari-hari nonton Upin Ipin. Bukan hanya anak-anak saja ternyata ya, bukan hanya budak-budak saja yang meminati ya animasi Upin Ipin ini. Ternyata orang dewasa bahkan orang tua juga sudah sangat minat. So memang apa yang saya pandang di sini ya, animasi Upin Ipin ini memang sangat positif, membawa aura yang positif lah untuk para penontonnya. Jadi apa yang ditontonkan itu, apa yang telah ditunjukkan di dalam animasi Upin Ipin ini ternyata sebenarnya adalah keseharian kehidupan di negara Malaysia ini. Tapi bahasa yang digunakan bukanlah bahasa di setiap negeri. Kalau tak silap, bahasa yang digunakan di dalam animasi Upin Ipin ini adalah bahasa Kuala Lumpur ya pemirsa. Nah, jadi setiap negeri kan ada logat-logatnya macam bahasa. Kalau dari negeri Kelate itu ada juga logatnya Perak, Kedah, Pahang, Johor ya. Sarawak, Sabah, jadi ada bermacam-macam logat. So, jika mendengar bahasa Upin Ipin ini, kalau ada rasa pelik, tak sama dengan bahasa orang Melayu yang dijumpai di Malaysia ini, sepatutnya kita cari tahu dulu mereka menggunakan atau berbicara atau bercakap menggunakan bahasa atau logat negeri mana, macam itu. Jadi, apakah orang Indonesia saja yang minat menggunakan bahasa Melayu Malaysia? Ternyata beberapa pelancong yang berasal dari Malaysia datang ya liburan ya, melanconglah ke negara Vietnam. Dan akhir-akhir dari video yang mereka unggah, ternyata mereka menjumpai ya salah seorang rakyat Vietnam ya yang sangat fasih bahasa Melayu. Jadi seperti apa videonya? Cium. Ada ke halal sini? Ada. Ayam dia sembelih ke? Tak, itu restoran makan halal lah. Memang. Tak tahu ayam. Halal ada daripada pandangan lain tau. Tak, dia ada India food. Ni halal tak? Tam-tam kafe ni ada halal tak? Ini ada halal? Tak, Wah, ni tak ada halal. tak ada. Wah, nampak? Company kita orang layan tu. Biasa kat sini kan Malaysia Chinese makan. Ya ke? Alamak. Oh, di mana? Tak, saya pun tak tahu lah pasal dekat situ saya tak pernah nampak tulisan halal lah. Tapi Ya ke? kalau dekat restoran apa ni? Restoran apa? Nama Little 54 tu ada jenama apa ni? Ya. Alamak. Awak di mana? Awak di sini tu. Ya, dia orang sini. Ni Imam boleh datang dekat restoran Ah, Little tu, 54. tu, ambil Depan gambar. situ, depan kedai dia ada apa ni? Ada tulisan halal kat sana. Ni, cakap. Cakap dengan dia. Abang Kenal tak? masuk dekat dalam Kenal tak dia? Google Map tu. Tak kenal, takkan tak kenal. Orang paling popular ni. Cuba cakap dengan dia. Abang boleh masuk dalam Little 54 restaurant dekat dalam Google Map tu. Apa nama dia? Little Okey. 54 restaurant. Itu yang paling halal. Dia kata dia boleh makan. Yang ni restoran dia ada sekejap. Tunggu sekejap Ni orang Vietnam dia tahu. Eh, tangkap ramai ya. Okey. Sekejap, kalau abang pergi kat depan ni kan, ikut jalan ni, terus ke hujung sana. Terus? Lepas tu dekat depan restoran tu ada tulisan halal. Ya ke? Tak perasan lah pula. Tak jauh pun, 3 minit je. Tu dia dah beritahu tadi dah. Dekat Tam-Tam restaurant kan, terus ke hujung sana sikit tu. Lepas tu ada Lancar nama gila Little punya. 54 restaurant. Kalau mak kelabu. Lah ikut kita Kalau orang. kau nak urus kaki ke apa, boleh datang kedai kita orang lah. Kita orang ada private room untuk perempuan 1 bilik. Tak apalah aku dengar dia cakap Melayu lah. Sekejap, kalau kau nak buat setengah jam, RM20. Apa tu? Semalam kita orang baru ada 11 orang Malaysia datang lah. 2 hari lepas. RM10 saja murah. Kita orang Filipin. Urut badan. Tak terkalor. Satu hal yang saya respect ya kepada orang Malaysia ini khas yang beragama Islam ya. Kemana-mana pergi melancong ke negara manapun orang Malaysia khususnya ya khas untuk orang
yang kita bahas nih beragama Islam pasti menanyakan makanan atau restoran tuh halal atau tak. Jadi halal ini dia ada banyak jenisnya, maksudnya ya, bukan hanya karena logo saja, tetapi dari pandangan yang mengatakan tadi ya dalam video tuh ayamnya disembelih ke tak, macam tuh kan ada juga ayam yang tak disembelih kan, menggunakan hanya menggunakan mesin macam tuh. Jadi yang kita lihat di sini bahwa orang Malaysia kemana-mana ya, ini khusus untuk yang beragama Islam ya, tetap memegang atau menjaga ya perintah atau larangan yang memang sudah diwajibkan oleh agama Islam itu. Maksudnya kemana-mana harus ditanya dulu tuh makanan tuh halal atau tak begitu. Apalagi kalau tak ada logo halalnya ya, memang saya rasa orang Malaysia yang beragama Islam memang tak masuk pun. Tapi kebanyakan orang-orang kita ya yang influencer, tiktokers yang datang ke Malaysia pasti pergi ke melancong ke sini, selalu pergi ke Bukit Bintang, tak Kesa pun ya, macam di kedai All Star macam itu ya pemirsa kan. Nah di situ ramai sangat orang Malaysia yang mengatakan atau menasihati jika datang ke Malaysia tak perlulah, ini untuk yang beragama Islam lah ya kan, tak perlulah datang ke situ sebab kebanyakan makanan di situ non halal gitu. Sebab kalau kita jelajahi negara Malaysia ini, khususnya di Kuala Lumpur ya, pasti ada banyak sangat makanan atau restoran yang memang berlogo halal atau memang tidak perlu diragui lagi lah, tidak perlu ditakutkan halal makanan tersebut. Jadi apa yang kita tengok di video ini, orang yang cukup famous katanya ya tadi ya, orang Vietnam itu fasih sangat bahasa Melayunya. Wah, saya insecure pemirsa. Tapi memang sangat bagus ya, dia punya logat ya, lepas itu dia punya slang tuh memang nampak sangat seperti dah orang Malaysia lah, orang Melayu lah ya. Yang saya dengar dia logatnya ini logat Semenanjung ya pemirsa. Jadi ada lagi nih ya seorang wanita yang menikah dengan orang Malaysia. Jadi ya dia ini berasal daripada Jepun. So ada satu video yang telah dia unggah untuk share mengenai ya kepintaran atau inilah kebiasaan atau kepakaran orang Malaysia, bahwa satu orang bisa menggunakan banyak bahasa atau bisa fasih banyak bahasa. Seperti apa? Jom. POV, you married a Malaysian. Halo, boleh bagi saya satu fillet of fish set Besar? just regular. Sama ada? Ayo semua ni. Add one more 6-piece chicken nugget. Adi wa? Nani ga ii? Apple pie hoshii ka? Tambah satu lagi apple pie. That's all? Confirm order stream bayar depan saja. Okay, thank you. Apa house itu? Check to ka ko check will be coming. Tak rugi pun ya jika kita menjadi orang yang mau belajar, yang nak belajar untuk mengetahui beberapa bahasa. Sebab tengoklah orang Malaysia yang di dalam video ini, satu orang boleh berbahasa bermacam-macam. Jadi wife-nya itu rasa kaget ya, heran begitu tuh, peranjat. Sebab kenapa ya orang Malaysia ini boleh dalam satu pembahasan itu bercampur bahasanya. Itulah yang membuat unik negara Malaysia ini, orang-orang Malaysia ya. Jadi itu seperti hiasan ya, seperti seni yang dikeluarkan dari mulut orang tersebut. Sebab ya itu menunjukkan bahwa wah ternyata orang Malaysia ini pandai ya, boleh nangkep atau boleh bercakap dalam beberapa banyak bahasa, menggunakan satu kalimat itu
tapi bisa bermacam-macam bahasa, dari bahasa Jepun ya tadi ya, bahasa Melayu, bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, English. Cobalah pemirsa. Jadi itulah keunikan orang Malaysia yang mungkin orang di luar sana merasa agak pelik. Kenapa tak menggunakan bahasa Melayu saja? Tak ada masalah pun. Itu satu kebanggaan lah. Macam video yang pertama kali ya, yang nomor 1 yang saya tunjukkan tadi kepada pemirsa, abang itu juga mengatakan bahwa orang Malaysia patutnya bangga, dan mereka juga ya mencoba sekarang nih ya, orang-orang yang di Indonesia sana sudah mencoba untuk mempelajari bahasa Inggris ya, sebab orang yang terbuka ya pikirannya, open minded itu pasti berpikiran untuk maju. Jadi untuk maju itu kita harus menguasai banyak bahasa gitu, sebab kalau kita banyak bahasa yang kita pahami, kita kuasai, so kita untuk mencari kerja, mencari teman ya, bergaul dengan kehidupan yang kita akan datangi itu lebih mudah, lebih senang ya kan pemirsa. Jadi itulah satu keunggulan orang Malaysia yang dipandang oleh negara luar, bahwa mereka dalam satu pembahasan itu bisa mengeluarkan banyak bahasa gitu, beraneka bahasa begitu. Itulah orang Malaysia yang tidak takut untuk belajar, mau itu belajar dari kesilapan ataupun belajar untuk memajukan diri mereka. Itulah orang Malaysia. Betul tak betul? Silakan orang Malaysia ya jawab di section komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.